السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang beriman apabila dia masih senantiasa senang mendengarkan ayat-ayat Allah, senang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah bahwa dia berada di dalam kebaikan. Namun apabila seseorang sudah tidak senang lagi datang atau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak senang lagi mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda-tanda kejelekan baginya. Ikhwani fid din, azakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang beberapa contoh dari sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Allah ini sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Karena bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita sujud kepadanya, setiap hari kita memohon kepadanya, namun kita tidak mengetahui sifat-sifatnya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, di antara sifat-sifat Allah yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya adalah sifat ketinggian. Di antara bukti-bukti tentang ketinggian Allah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang kita sampaikan kemarin adalah yaitu keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas hamba-hambanya. Yang kedua, keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian secara mutlak. Yang ketiga adalah keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Kemudian yang keempat adalah keterangan dan penjelasan bahwa segala sesuatu naik kepadanya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebaliknya,
keterangan dan penjelasan kitab-kitab turun dari Allah Subhanahu wa taala. Naik pasti ke atas, turun pasti dari atas. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kita lanjutkan sekarang yang keenam. At-tasrih bi nuzulihi jalla wa ala ila as-sama'id dunya fi kulli lailah. Yang keenam, keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi setiap malam. Tentunya turun itu adalah dari atas. Di dalam As-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lain-lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit bumi. Langit bumi ini adalah langit yang berada di atas kita sekarang ini. Karena di atasnya masih ada langit lagi. Di atasnya masih ada langit lagi. Ya. Jumlah langit ini adalah 7. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari. Bagaimana kita mengetahui sepertiga ini? Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar berapa jam, maka itu dibagi menjadi 3. Sehingga kita dapat mengetahui sepertiga malam yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Lalu di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Jadi lihat ayo ikhwah, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Turun sudah jelas dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Bukan di mana-mana sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Lalu Allah memanggil hamba-hambanya. Maka ini menandakan betapa besarnya kerugian seseorang yang di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dia sedang tertidur. Ya. Lalu panggilan ini bukan sembarangan panggilan. Panggilan dan isinya adalah pengumuman. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang meminta ampunan, aku akan beri dia ampunan. Hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar. Dan ikhwani fiddin a'azakumullah, ada orang-orang yang sok pinter. Dia mengatakan di sini terjadi sepertiga malam, di tempat lain juga terjadi sepertiga malam. Ya, di berbagai macam belahan bumi ini terjadi sepertiga malam. Lalu kapan Allah Subhanahu wa taala itu naik? Ya, nas'alullah salaman afiyah. Jadi pertama ya ikhwah, ketika kita mendengarkan
ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat Allah ini yang dibutuhkan apa ya ikhwan? Yang dibutuhkan adalah iman. Tidak dibutuhkan logika. Ini adalah masalah ghaib. Ghaib itu yang dibutuhkan adalah masalah iman. Ya, kita semua mengimani bahwa Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala-galanya. Apakah berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk naik kapan saja dia mau, turun kapan saja dia mau? Apakah itu berat bagi Allah? Tidak berat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang paling besar. Apa itu makhluknya paling besar? Al-Arsh, singgasana Allah. Ya. Dan makhluk Allah yang paling berat juga adalah Al-Arsh, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkannya. Dia tidak mendapatkan kesulitan ketika menciptakan Arsh, singgasana yang begitu besar, yang begitu berat. Masa turun kapan dia mau, naik kapan dia mau itu adalah berat? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, dan itu penciptaannya lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan itu tidak mempersulit Allah. Menjaganya juga tidak mempersulit Allah. Masa turun kapan dia mau, naik kapan dia mau, ini akan menyulitkan Allah? Na'udzubillah. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan demikian, yang sok pintar, ini ternyata adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera dia mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, dia tidak gunakan lagi logikanya. Kemudian hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil hamba-hambanya. Wa huwa haditsun mutawatir anhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat. Wa fi ba'd alfadhihi, dan di riwayat-riwayat yang lain dikatakan thumma yas'ad, kemudian Allah naik. Ya, jadi dia turun dari atas dan dia naik ke atas. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian yang ketujuh, at-tasrihu bi lafdzil ain. Keterangan, penjelasan dengan kalimat al-ain, dengan pertanyaan kata, dengan kata di mana. Ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat. Namun ingat, ada tempat yang makhluk, ada tempat yang bukan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia berada di tempat yang makhluk. Kalau dia berada di tempat makhluk, berarti Allah dia dihimpun oleh makhluknya. Mustahil ada makhluk yang mampu menghimpun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kalau ada ahlul bidah yang sok pintar mengatakan, berarti kalian ini mengakui bahwa Allah berada di tempat, apa maksudmu dengan kata-kata di tempat itu? Apakah yang engkau maksud itu adalah tempat yang makhluk atau tempat yang bukan makhluk? Kalau dia mengatakan tempat yang makhluk, mustahil Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang makhluk. Ya. Kalau dia mengatakan tempat yang bukan makhluk, iya memang ada. Memang Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk yang paling tahu, manusia yang paling tahu tentang Allah.
dan dia adalah manusia yang paling fasih di dalam berbicara, dan dia adalah orang atau manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Maka orang yang seperti ini pasti dia tunjukkan umatnya kepada sesuatu yang terbaik. Tidak mungkin dia sembunyikan atas atau terhadap hambanya sesuatu yang baik, itu tidak mungkin. Ya, di sini ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai kambing dan ada budak perempuan yang memeliharanya. Suatu hari saya kontrol kambing itu, ternyata ada kambing yang dimakan oleh serigala. Lalu saya emosi, saya tampar dia. Ya Rasulullah, saya ini punya nadar." "Apa nadarmu itu?" "Saya bernadar untuk memerdekakan orang yang beriman, salah satu budak yang beriman." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Coba bawa ke sini budakmu itu." Didatangkanlah budak ini. Lalu ditanya dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata "Aina Allah?" Di mana Allah itu? Lihat ayolah ikhwah, kalau antum kepada orang bidah tanya di mana Allah itu, pasti dia marah. Tidak boleh kita tanya Allah itu di mana. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada budak ini. Budak ini dia kecil. Ya, tidak pernah masuk pondok pesantren. Dia tidak pernah ngaji. Bahkan dia tidak bisa menulis membaca. Namun karena dia tinggal di lingkungan yang beriman dan fitrahnya tidak ternodai oleh kesyirikan dan bid'ah, dia bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ya, ditanya dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah itu? Ya, langsung budak ini mengatakan fis sama, di langit. Langit itu artinya apa? Di atas. Ya, di atas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuannya, yaitu Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dia mengatakan, "I'tiqha." Merdekakan dia. Kenapa dikatakan merdekakan dia? Tadi dia sudah punya apa? Punya nazar untuk memerdekakan apa? Budak yang beriman. Lalu dikatakan kepadanya, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia. Penuhi nazarmu. Ya. Nazar itu ya ikhwah, hukum asalnya adalah haram atau makruh. Hukum asalnya. Ya. Kenapa? Karena orang yang bernazar itu dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Seperti dia mengatakan, "Kalau ibu saya sehat, saya bernazar untuk menyembelih seekor kambing." Apakah Allah mewajibkan kepadanya untuk menyembelih seekor kambing atas kesehatan ibunya? Tidak. Tapi ketika dia menyebutkan nazarnya, maka sekarang dia wajib menyembelih seekor kambing. Faham ya ikhwah? Ya, jadi nazar itu adalah hukum asalnya dia haram atau makruh. Tapi apabila dia telah bernazar, maka nazarnya itu wajib untuk dipenuhi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya orang-orang beriman ini? Allah menjelaskan, "Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Ya, di antara sifat-sifatnya orang beriman itu mereka memenuhi nazar. Yufuna bin nadhri
wa yakhafuna yawman, dan mereka takut terhadap suatu hari yang syarruhu mustatira, kejelekannya berada di mana-mana, wal a'yadu billah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuannya, i'tiqha, penuhi nadarmu dan merdekakanlah dia. Kenapa? Fa innaha mu'minah, karena dia beriman. Lihat ayo ikhwah, Nabi menyatakan dia beriman. Kapan dinyatakan dia beriman? Setelah dia menyatakan apa? Setelah dia menyatakan bahwa Allah itu berada di atas. Dinyatakan dia beriman oleh Rasulullah SAW. Maka itu berarti orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, dia kenapa itu? Tidak beriman. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia tidak beriman. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada di mana-mana, dia tidak beriman. Ya, karena Nabi SAW sudah menggarisbawahi di sini, orang yang beriman itu yang menyatakan bahwa Allah berada di atas. Anak ini mengatakan Allah itu di atas, Nabi mengatakan dia beriman. Ya, lihat ayo ikhwah, ini jariyah, budak kecil. Tapi coba antum ke perguruan tinggi, tanya orang-orang itu Allah di mana? Pasti jawabannya tidak di mana-mana, atau Allah itu ada di mana-mana. Subhanallah. Ini anak kecil jariyah, ya, anak perempuan yang kecil, tapi dia tinggal di lingkungan yang akidahnya benar dan dia juga fitrahnya bagus, sehingga dia akidahnya juga benar. Itu artinya ya ikhwah, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang islami di rumah kita. Ya, jangan kita hanya ngaji terus. Di mana-mana ada pengajian kita hadir, namun kita biarkan anak istri kita tenggelam dalam apa? Akidah-akidah yang tidak benar. Yang ke-8, al-isyarah ilaihi hissan ila al-ulu, menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala secara naluri, ya, ke atas. Ya, faqad rawa Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir khutbatihi yaum Arafah, di akhir khutbahnya pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Ya, 9 Dzulhijjah. Ya, itu adalah hari Arafah atau yang disebut dengan wukuf bi Arafah, hari wukuf. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan semua para sahabat-sahabat. Lalu di akhir khutbahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum tus'aluna anni, famadza antum qailun?" Kalian nanti akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang kalian akan katakan? Ya. Mereka ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum juga akan ditanya oleh Allah tentang malam ini. Apa pengajian yang antum dengar di malam ini? Antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap antum terhadap kajian ini? Diamalkan atau tidak? Disampaikan kepada orang lain atau tidak? Ya, jadi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang meyakini bahwa dia akan ditanya, maka harus dari sekarang dia mempersiapkan apa? Jawabannya. Tahu mau ditanya, lalu tidak menyiapkan jawabannya, nasallallahu alaihi. Tahu besok ada ujian, lalu tidak mau belajar. Orang apa namanya ini? Ini orang tidak punya perhatian sama sekali. Ya,
Jadi Nabi SAW mengatakan kepada semua sahabat-sahabatnya, ini namanya haji apa ya ikhwah? Hajjatul wada', haji wajah, haji perpisahan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus dia haji hanya satu kali, yaitu hajjatul wada'. Namun sebelum-sebelumnya tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhaji. Jadi setelah mereka ditanya, apa yang kalian akan katakan nanti kalau kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku? Lalu semua sahabat-sahabat itu mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami semua bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan semua yang Allah perintahkan kepadamu untuk disampaikan. Wa addaita, dan engkau telah menunaikan semua amanah-amanah itu. Wa nasahta, dan engkau telah menyampaikan kepada kami semua kebaikan-kebaikan itu. Faqala bi usbu'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila sama. Di saat mereka menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke atas. Ya. Lalu wa yunakkituha alaihim. Lalu setelah mereka tuntas selesai menjawab pertanyaan itu, diarahkan kepada mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya, saksikan bahwa mereka mengatakan engkau telah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah, engkau telah menunaikan amanah itu, engkau telah menyampaikan kepada kami semua kebaikan-kebaikan itu. Nabi mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Artinya, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya, seandainya Allah itu ada di mana-mana, untuk apa Nabi mengangkat ke atas? Bisa saja dia menunjuk begitu atau begini atau ke sana. Ya, dia mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya, kalau Allah itu tidak di mana-mana, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat, menunjuk dengan telunjuknya ke atas atau ke kiri atau ke kanan kalau dia tidak ada di mana-mana. Tapi karena Allah itu berada di atas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke atas. Kemudian yang kesembilan, at-tasrihu bi annahu ta'ala fawqa as-samawati as-sab'. Keterangan dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit-langitnya yang 7. Kama fi qawlihi li Sa'ad bin Mu'adz, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, lamma hakama fi Bani Quraidh, ya, harta mereka dibagi rata, anak-anak mereka jadi tawanan. Ini ternyata hukumnya Sa'ad ini tidak seperti yang apa mereka bayangkan, sehingga dibikinkanlah mereka parit, digiring satu persatu, kemudian dipotong lehernya, laki-laki semua dipotong lehernya. Nanti insyaallah akan disampaikan sama Ustaz Safwan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, setelah Mu'adz menghukum mereka dengan hukuman yang seperti ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, laqad hakamta fihim. Wahai Mu'adz, engkau telah menghukumi mereka bihukmillah alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Engkau telah menghukumi mereka dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang ia tetapkan di atas 7 langitnya. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di atas. Ya, di atas 7 langitnya. Dari sana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman kepada makhluk-makhluknya. Jadi
Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Wa qad dzakara ba'd kibar ashab al-Imam Asy-Syafi'i, sebagian besar, sebagian pengikut-pengikut al-Imam Asy-Syafi'i yang besar. Kita di sini mazhab kita Syafi'i. Ya, orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Pengikut-pengikut atau murid-murid al-Imam Asy-Syafi'i yang besar-besar itu, mereka menyebutkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluknya. Mereka mengatakan tazidu ala alfi dalil, lebih dari 1000 dalil. Ya, ini murid-murid besarnya al-Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa dalil tentang Allah berada di atas itu dalilnya lebih dari 1000 dalil. Lalu coba tanyakan kepada tuan guru, kiai-kiai yang mengatakan kami ini bermadhab Syafi'i, tanya di mana Allah itu? Pasti mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Atau Allah itu tidak ada di mana-mana. Kalau tidak ada di mana-mana berarti apa? Tidak ada. Nas'alullah salam al-afiyah. Lalu kata Syekh, wa ma'a wurudi kulli hadhihi al-adillati asy-syar'iyyah al-mutawatirah al-mutanawwi'ah was-sarihatu fi dilalatiha, meskipun demikian banyaknya dalil-dalil dari agama al-mutawatirah al-mutanawwi'ah yang berbagai macam rupanya dalil-dalil ini, bukan hanya dalil dari Al-Quran, bukan hanya dalil dari sunnah, namun juga dalil dari naluri manusia. Ya, dan yang jelas fi dilalatiha fi itsbati uluwillah, dalil-dalil yang begitu banyak yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, di atas makhluk-makhluknya. Lam yaqbalil mu'attilah, kelompok Mu'attilah tidak menerima, seperti Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Ya, tidak mau menerima, tidak mau menetapkan sifat ini. Ya, seperti kebanyakan orang-orang di Lombok ini tidak mau menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Pertama kali Syekh Husni rahimahullah taala, abinya Ustaz Abdullah, ya, menyampaikan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, ribut itu. Ya, dia dikatakan berbagai macam kata-kata sampai dilaporkan ke Pak Bupati. Lucunya ya ikhwah, yang datang melapor itu siapa? Teman-temannya sekamar dulu di Mekah, temannya belajar. Sampai ada di antara mereka mengatakan, ini saya satu dapur sama dia ini. Satu dapur saya sama dia. Jangan dia sampaikan ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu jangan dia sampaikan. Apa katanya? Iya, saya tidak akan sampaikan, tapi dengan satu syarat. Hapus dulu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dari Al-Qur'an, maka saya akan berhenti menyampaikan. Bisa mereka menghapusnya? Tidak mungkin mereka akan bisa menghapusnya. Nah, kemudian kata Syekh, wa qaddamu 'ala hadhihi an-nusus الشبهات العقلية التي أخذوها من علم الكلام الذي ورثوه عن فلاسفة اليونان. Mereka mengedepankan syubhat-syubhat, akal, kemudian ilmu kalam terhadap dalil yang sahih ini. Mereka lebih mengutamakan syubhat, akal, kemudian ilmu kalam atas dalil yang kita sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih berpegang kepada ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang datangnya dari orang-orang Yunan, daripada berpegang dengan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin azakumullah, terus terang saja, kalau mereka ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi akan mengatakan mereka ini orang-orang beriman? Tidak. Karena budak tadi jariyah itu, Nabi menyatakan dia beriman setelah apa? Ya, setelah dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala
berada di atas. Ya. Kemudian faja'alul 'uqul al-bashariyah hakimatan 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka menjadikan akal manusia ya sebagai hakim atas dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah artinya kepada Al-Quran, kepada Rasul artinya kepada sunnah. Berarti yang menjadi hakim itu di sini apa? Al-Quran dan sunnah. Namun mereka ini justru yang dijadikan hakim itu adalah akal mereka. Ya, dijadikan hakim atas apa? Atas Al-Quran dan sunnah. Na'udzubillah. Berarti akalnya yang akan menghakimi Allah. Akal yang akan menghakimi, yang menjadi hakim atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka ya ikhwah? Ya. Akalnya menjadi hakim atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa hadha min al-mail al-bayyin 'an as-siratal mustaqim. Ini adalah penyimpangan yang sangat nyata dari jalan yang lurus. Wa sadaqa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan betapa benarnya apa yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, imamnya orang Lombok dan orang Indonesia. Apa katanya? Ma ahadun irtada bil kalam fa aflah. Tidak ada orang yang mempelajari ilmu kalam lalu dia beruntung, tidak ada. Semuanya rugi. Semua orang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, pasti dia adalah orang yang rugi. Apa kerugiannya? Dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dalilul ijma'. Adapun dalil ijma' bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, kata Syekh, faqad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan wa a'immatu ahli sunnah. Sepakat para sahabat dan tabi'in, ya, dan pengikut-pengikut mereka dengan baik, pengikut sahabat, pengikut para tabi'in dengan baik, wa a'immatu ahli sunnah, dan imam-imam ahli sunnah, ya, ala anna Allah ta'ala alin ala khalqihi bidatihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas makhluk-makhluknya, tidak nempel dengan makhluknya, tapi dia berada di atas makhluk-makhluknya. Ya, jangan tanya bagaimana dia berada di atas makhluknya, fahami sudah dia itu. Ya. Kemudian mustawin ala arsyihi, dia bersemayam di atas arasnya. Jangan tanya bagaimana dia bersemayam, imani saja bahwa dia bersemayam. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik itu? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Bersemayam semua kita tahu artinya. Bagaimana dia bersemayam tidak ada satupun yang tahu. Beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Bertanya bagaimana dia bersemayam itu adalah apa? Bid'ah. Begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Ya, kalau orang bertanya bagaimana sifat jari Allah, itu adalah bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat dahulu tidak pernah ada di antara mereka yang bertanya. Apa kata mereka? Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki. Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki ini dari kalangan madhab Maliki. Dia menukil tentang kesepakatan para salafus salih bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dia mengatakan, wa qala al-Imam al-Auza'i at-tabi'i al-jalil. Al-Imam al-Auza'i seorang tabi'i yang sangat besar. Ya, kalau tabi'i berarti dia menimba ilmu dari siapa? Dari Rasulullah, dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat dia menerima ilmunya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata al-Auza'i ini ya ikhwah? Dia mengatakan kunna wattabi'una mutawafirun.
kami dahulu dan para tabi'un yang banyak, ya, kami dan para tabi'in yang banyak, kami semua mengatakan, ya, dia dan para tabi'in yang banyak itu semua mereka mengatakan, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berada di atas arasnya. Nu'minu bima ja'at bihi sunnah, kami mengimani semua yang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang datangnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat-sifat Allah mereka imani, tidak ada satu pun yang mereka ingkari. Kalau orang sekarang, berapa banyak sifat Allah yang diingkari? Di antaranya adalah sifat ketinggian ini. Bagaimana mereka mengingkari sifat ketinggian ini? Bagaimana ya ikhwah? Bagaimana orang sekarang mengingkari sifat ketinggian ini? Masya Allah, dari tadi kita menjelaskan ini. Bagaimana mereka mengingkari sifat ketinggian ini? Allah ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, Allah tidak di mana-mana. Berarti Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka ini mengingkari ketinggian, walaupun mereka tidak mengatakan demikian. Tapi keyakinan mereka seperti ini, itu menunjukkan bahwa mereka mengingkari ketinggian ini. Kemudian, walam yakun ahadun minas salaf qat, sama sekali tidak pernah ada salah seorang di antara salafus salih yang mengatakan innallaha laisa fis sama. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak di langit. Wala annahu bidzatihi fi kulli makan. Juga tidak ada satu pun di antara salafus salih yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana dengan zatnya. La ilaha illallah. Ini adalah keomongan yang sangat tidak pantas untuk kita ucapkan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya berada di mana-mana, berarti di WC juga ada Allah. Ya. Wala anna jami'al amkina binisbati ilaihi sawa. Juga tidak ada satu pun di antara mereka yang mengatakan bahwa semua tempat itu adalah sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari al-fitrah. Ya, kalau tadi dari naluri langsung dia menunjuk ke atas. Kemudian ketika mereka mengatakan ballaghta nasahta au Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Dari segi fitrah yang terakhir, فإن جميع العباد بطباعهم إذا أرادوا دعاء الله تعالى والتضرع إليه رفعوا أيديهم. Ya, semua hamba-hamba Allah apabila mereka memohon kepada Allah, pasti mereka mengangkat tangannya. Itu pasti. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, binatang-binatang pun demikian. Sulaiman alaihissalam, mau adzan dulu. Jadi Sulaiman alaihissalam ketika dia akan apa? Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan dia melihat apa? Semut mengangkat keempat anggotanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kami ini adalah salah satu hamba-hambamu yang butuh kepada rahmatmu. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ayo kita pulang sudah. Ya, kalian sudah diwakili oleh semut ini berdoa. Jadi lihat semut ini ketika dia minta, dia angkat tangannya, dia angkat kedua kakinya. Wattajahat qulubuhum ila jihatil ulu. Demikian juga hatinya pasti tertuju ke atas. Tangannya naik ke atas, hatinya pasti tertuju ke atas. Fallahu ta'ala, kata Syekh, qad fatara quluba ibadihi ala tawajjuh ila du'aihi ila jihatil ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan hati hamba-hambanya apabila mereka berdoa pasti hatinya tertuju ke atas. Wa hadza yadullu ala annahu ta'ala bidzatihi fawqa makhluqatihi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya berada di atas makhluk-makhluknya. Silakan adzan dulu ayyuhal ikhwah.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سيرة الفضيلة بعد مقام محمود التي وعدت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwani fi din, azakumullah, sedikit saya tambahkan mengenai dalil fitrah yang terakhir ini. Suatu hari saya dan Ustadz kita Ustadz Fauzi rahmatullahi taala alaih mau pergi ke Jakarta. Ada daurah dulu di Jakarta. Dan kita ngambil bus dari Sweta sampai ke Solo, Jakarta. Kami duduk di bangku yang kedua dari sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan di bangku yang kelima, di situ ada seorang ibu dan 3 atau 2 putra putrinya gitu. Nah, di tengah jalan rupanya ibu ini terganggu, dan ibu itu dia orang Kristen karena kami lihat dia pakai kalung yang ada salibnya. Rupanya dia terganggu dengan anak-anaknya, sehingga kebetulan di depan itu ada bangku yang kosong. Majulah dia ke depan. Lalu ngobrollah dia sama supir ini. Ditanyalah beberapa pertanyaan oleh supir ini. Apa jawaban ibu Kristen ini? Dia mengatakan, itu urusan yang di atas. Siapa kira-kira maksudnya urusan di atas itu? Tidak mungkin Pak RT maksudnya itu. Pasti yang dimaksud adalah Allah. Begitu juga sering kita mendengar orang-orang ditanya, artis, pemain sepak bola, apapun agamanya, pasti dia kalau ditanya, bagaimana itu? Itu urusan yang di atas katanya. Itu fitrahnya itu, tidak mungkin dipungkiri itu. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Ada yang belum jelas ya ikhwah, ada yang bertanya?